Pihak istana membenarkan bahwa program makan bergizi gratis di Kendari, Sulawesi Tenggara masih menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kepada wartawan pada Senin 6 Januari. Dijelaskan oleh Hasan, program makan bergizi gratis atau MBG di Kendari menggunakan sisa uang uji coba program yang diberikan oleh Prabowo Subianto. Hasan berujar, setelah uang sisa uji coba habis, maka program MBG di Kendari akan menggunakan dana yang bersumber dari APBN. Halo semuanya, sudah boleh dibuka nggak kotak makannya? Coba. Kita pengen tahu ya, di dalamnya akan ada makanan apa saja. Jadi di dalamnya, nah kalau dilihat nih, ada sayur sawi, lalu juga ada daging ayam yang diolah seperti digoreng begitu. Untuk buahnya sendiri ada buah semangka dan juga ada susu kotak yang juga menjadi pelengkap dari makan bergizi gratis yang disajikan untuk anak-anak hari ini. Siapa namanya? Nia. Nia suka nggak makanan yang disajikan ini? Suka. Suka sayur nggak? Suka. Kalau dinilai dari tampilannya menarik nggak sih? Apa yang mau dimakan dulu? Semuanya suka. Semua yang mau itu sayur dulu, baru semangka, ayam, habis itu nasi, habis itu susu. Kemarin program makan siang gratis sudah resmi dimulai di 190 titik dapur di 26 provinsi. Memang di awalnya ini masih banyak sekali kendala atau masalah-masalah yang perlu dievaluasi atau diperbaiki terkait menu, terkait target awalnya yang katanya akan menjangkau 3 juta siswa. Itu kemarin hanya mencapai 500 ribuan porsi sehingga masih jauh sekali dari target awalnya, dan itu nggak apa-apa. Yang penting sudah dimulai dan masih bisa diperbaiki. Tapi pernyataan dari pihak istana ini nampaknya menjadi sangat sulit sekali atau bahkan mustahil untuk diperbaiki. Karena tiba-tiba muncul pernyataan atau klaim bahwa program makan siang gratis di suatu daerah atau Kendari itu masih didanai oleh uang pribadi Presiden Prabowo. Narasi ini ya mungkin saja betul gitu ya. Kalau pihak istana yang bilang ya pasti sudah betul. Tapi untuk sebuah jangka panjang, ini berbahaya dan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Dan itu nampaknya disengaja gitu. Memang masyarakat diharapkan salah paham. Seolah-olah gitu ya. Nanti goalnya masyarakat akan berpikir bahwa, oh jangan-jangan semua program makan siang gratis ini tidak hanya di Kendari, tapi di semua daerah itu adalah uang pribadi Presiden Prabowo. Tidak hanya tantangan ekonomi secara umum, Kadin Indonesia juga mengingatkan pemerintah akan potensi korupsi dan inflasi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Transparansi dan tata kelola yang bersih akan menentukan kualitas makan bergizi gratis dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi. Distribusi dan penyediaan makanan juga menjadi tantangan bagi pemerintah yang perlu dijelaskan pada publik. Kadin berharap ada pengawasan yang ketat saat pelaksanaan makan bergizi gratis, sebab akan ada dana triliunan rupiah yang mengalir ke daerah. Makan bergizi gratis jika sesuai jadwal pemerintah, saudara, mulai diterapkan pada 6 Januari 2025. 3 juta murid sekolah menjadi target pelaksanaan di tahun 2025. Sendiri kalau kita lihat memang dana ke daerah akan cukup banyak dengan makan gratis atau makan bergizi, karena itu akan melibatkan daerah-daerah di dalam melakukan penyediaan. Nah ini memang nanti juga akan disampaikan oleh teman-teman dari WKU bidang sosial dan bencana dan juga nanti bidang sosial, keterkaitan dengan implementasi dari makan gratis itu sendiri sejauh mana bisa governance ya, sehingga tidak terjadi banyak korupsi dan lain-lain. Memang tahun 2024 itu mengalami penurunan ya, hanya di daerah Papua yang menghadapi kenaikan inflasi. Nah, tapi 2025 tantangannya adalah apakah inflasi itu memang bisa seperti target pemerintah. Karena apa? Dengan adanya makan bergizi itu otomatis kebutuhan suplai juga meningkat. Apakah tambahan suplai yang dibutuhkan ini sudah disiapkan oleh pemerintah? Karena kalau tidak, ini akan bisa menciptakan inflasi di luar dari PPN, tetapi adalah hukum demand dan supply. Pemirsa, puluhan pemilik catering makanan di Kota Kediri, Jawa Timur diduga menjadi korban penipuan seseorang agar dapat masuk menjadi supplier makanan bergizi gratis program Presiden Prabowo. Gini loh, lek bener gini loh, uang itu dikasihkan siapa? Pak, uang itu dikasihkan
dengan siapa gitu loh. Kok lah dia Pak Akbar kan tanggung jawab. Enggak sebagai ibu muri, Bu. Lah. Jelas kan ngono. Inilah suasana saat puluhan pemilik usaha catering makanan bersih tegang dengan seseorang yang mengatasnamakan Pokmas Manunggal Ciptoroso di rumah salah satu korban di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Mereka menuntut agar uang 1 hingga 2 juta yang diminta oleh pelaku agar dikembalikan. Uang tersebut konon sebagai jaminan kesanggupan pemilik usaha catering makanan dalam memasok program makan bergizi gratis MBG program pemerintah pusat. Puluhan pemilik catering ini tergiur dengan ajakan bisnis tersebut lantaran dijanjikan ada kontrak selama 5 tahun. Bahkan para pengusaha catering tersebut bersedia membayar uang jaminan sebesar 1 juta sebagai bentuk kesanggupan mereka melayani 1000 kotak makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bustami Narda. Setidaknya ada 2 hal yang bisa kita petik, kita garis bawahi dari fenomena makan bergizi gratis yang tampil dalam tayangan ini. Sahabat BN, yang pertama persoalan Prabowo membiayai sendiri dengan uang pribadinya makan siang gratis di Kendari. Memang sahabat BN, ini bagus sekali kalau ada yang membiayai seperti ini, apalagi seorang presiden makan siang gratisnya dibiayai tanpa uang APBN, bagus sekali. Tetapi apakah ini nanti tidak akan menimbulkan efek-efek lain? Dan apakah pembiayaan ini nanti tidak akan diganti kembali? Hanya begitu diberikan oleh Prabowo uangnya, lantas uang itu ya uang hilang. Sama sekali tidak akan dikembalikan dengan mengambil dana APBN nanti. Ini tentu perlu dijelaskan agar benar-benar nanti rakyat tahu bahwa pembiayaan makan siang gratis ini bisa melalui sumbangan-sumbangan, pemberian-pemberian atau sedekah-sedekah atau lain sebagainya dari warga yang punya duit, atau juga dari pengusaha. Mungkin bisa nanti saya 10 miliar, saya 1 triliun, bisa saja. Tetapi atau apakah tidak bisa demikian kalau sekarang Presiden Prabowo mengatakan mau memberikan uangnya untuk sebagai pendanaan pembiayaan seperti yang di Kendari ini, nanti uangnya dikembalikan lagi, jelas juga hendaknya kepada rakyat. Sehingga tidak ada kesan nanti bahwa pembiayaan makan siang gratis ini dari kantongnya Presiden Prabowo secara pribadi. Jadi tidak itu. Apa maksudnya ini? Agar jelas dan transparan kepada rakyat, supaya ini nanti tidak ada yang mempolitisir. Sebab bisa jadi nanti ini akan menguntungkan salah satu pihak ketika berlangsung pemilu 2029, ketika berlangsung pilpres nanti, ketika berlangsung pilkada. Mengapa bisa? Bisanya karena nanti ini bisa jadi bahan kampanye. Pertama, bahan kampanyenya, pilihlah si A, karena si A ini telah membiayai makan siang gratis yang manfaatnya sangat bagus untuk anak-anak kita, untuk ibu-ibu hamil kita. Karena itu, pilih dia. Dan bisa juga nanti jadi bahan kampanyenya, kalau tidak dipilih kembali dia menjadi presiden, atau partainya kalau tidak dipilih kembali dalam pemilu, atau calon-calon kepala daerah dari partainya kalau tidak dipilih dalam pilkada, nanti tidak akan turun lagi dana
untuk makan siang gratis. Tidak akan ada lagi dana untuk makan siang gratis. Bisa jadi itu, kalau itu yang terjadi, namanya telah mempolitisir program makan siang gratis yang menelan biaya dari APBN. Uang APBN itu uang rakyat. Kenapa ini kita katakan sekarang? Pengalaman telah menunjukkan dengan bansos, dengan BLT, ada kesan memanfaatkan hal demikian dalam kampanye. Nanti kalau tidak kita pilih Bapak itu, nanti bansos tak ada lagi. Kalau tidak kepilih Bapak itu, nanti BLT tak ada lagi. Banyak yang terjadi demikian. Malah kalau kita tidak keliru, ada yang kantong plastik bantuannya itu disablon, dikasih fotonya, dan dibuat ke sana bantuan dari. Dibuatkan itu malah. Padahal dana bukan dari kantong dia. Dana dari APBN, dari rakyat. Sehingga khusus untuk makan bergizi gratis ini harus dilaksanakan secara transparan kepada publik. Yang kedua, korupsi memang harus betul-betul dijaga agar jangan sampai terjadi dalam proses perjalanan program makan siang gratis ini. Ini telah terjadi seperti yang di Jawa Timur ini. Ada saja oknum yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan ini. Malah memungut uang sampai 1 juta dengan menjanjikan akan mendapatkan proyek catering selama 5 tahun. Ini salah satu bentuk korupsi yang kecil. Nanti bisa yang besarnya. Bapak bisa Anda ngasih uang 10 miliar. Kalau bisa 10 miliar, kontrak di provinsi ini ke Bapak saja. Kontrak di kabupaten ini ke kamu saja. Bisa jadi itu. Belum lagi dalam hal nanti korupsinya dalam pembelian bahan-bahan dan lain sebagainya. Banyak peluang korupsi di sini. Banyak. Karena itu, tentu saja kita berharap kepada pihak pemerintah agar dengan ketat melakukan pengawasan agar tidak terjadi korupsi. Sebab kalau terjadi korupsi dari program makan siang gratis ini nanti, yang akan sengsara lagi-lagi rakyat. Lagi-lagi rakyat yang akan sengsara. Jangan sampai nanti program makan siang gratis sampainya ke rakyat 25%, yang habis dikorup 75%. Jangan sampai begitu hendaknya. Sahabat BN, mungkin ada yang bertanya, kok curiga terus? Kok curiga terus? Kenapa tidak curiga? Korupsi ini terkesan selama ini sudah merajalela di negara kita. Ada malah sampai korupsi 300 triliun. Ada malah korupsi puluhan miliar. Ada malah korupsi di timah. Ada malah korupsi di macam-macam. Sementara rancangan undang-undang perampasan aset yang dinilai rakyat sangat jitu untuk memberantas korupsi. Kalau kita tidak keliru, sampai sekarang di Senayan sana belum juga masuk prolegnas. Makanya rakyat sekarang ini memang agak terkesan curiga. Kenapa tidak curiga? Sebab sekali lancung ke ujian, selama hidup orang tak akan percaya. Jadi sahabat BN, wanti-wanti terhadap semua ini perlu dari pemerintah. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.